Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Siti Juneda SPD MPD selaku dosen pengampu daripada mata kuliah teori antropologi kontemporer. Tiada kata yang paling indah dan tiada bahasa yang paling unik kecuali puji syukur yang senantiasa kita ucapkan kepada Sang Pemilik alam semesta, Sang Pemilik kehidupan yang kemudian menciptakan tingginya pegunungan dan luasnya lautan. Ialah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian memberikan kita rahmat kesehatan, rahmat kehidupan, rahmat umur yang panjang, sehingga kita dan saya tentunya dapat mengabulkan apa yang menjadi tugas saya sebagai seorang mahasiswa. Dan tak lupa pula kepada sang revolusioner sejati, sang intelektual sejati, ialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian mengantarkan kita dari alam gelap gulita sampai alam terang benderang. Ialah seorang pemuda padang pasir yang kemudian membentangkan permadani keislaman dan menggulung tikar-tikar kemunafikan, sehingga kita sekarang tersesat pada jalan yang benar, tersesat pada jalan yang lurus. Baik, video kali ini merupakan bentuk kewajiban saya untuk bagaimana kemudian menjalankan tugas final daripada mata kuliah teori antropologi kontemporer. Jadi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Iman dengan NIM 200608502007 yang kemudian senantiasa akan menjelaskan dan memaparkan mengenai persoalan materialisme budaya dan gerakan feminisme yang kemudian sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang dilakukan pada via online atau aplikasi Zoom. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai persoalan feminisme itu sendiri. Kenapa saya ambil gerakan feminisme dan materialisme budaya? Karena feminisme itu merupakan tema daripada kelompok saya untuk memaparkan mengenai persoalan feminisme itu sendiri. Dan kedua, kenapa saya mengambil materialisme kebudayaan? Karena saya menganggap bahwasanya dari banyaknya judul ataupun tema yang kemudian diangkat, yang kemudian menarik saya untuk dibahas adalah materialisme budaya itu sendiri. Karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kemudian membuat saya seiring membaca dan larut dalam bacaan mengenai persoalan materialisme budaya. Sedikit yang saya ketahui dan tidak banyaknya pengetahuan saya mengenai persoalan feminisme dan dan materialisme kebudayaan mungkin bisa dimaklumi karena di sini saya juga belajar mengenai persoalan itu. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai persoalan gerakan feminisme. Jadi feminisme itu bukan berbicara persoalan jenis kelamin, tidak berbicara persoalan apa yang kemudian dimiliki perempuan dan apa yang kemudian dimiliki oleh laki-laki. Jadi feminisme itu merupakan sebuah gerakan yang kemudian dibangun oleh kelompok-kelompok perempuan di Inggris yang kemudian menyuarakan tentang kesetaraan antara laki-laki itu sendiri. Jadi mengenai persoalan gerakan feminisme, esensinya bagaimana kemudian memperjuangkan hak-hak perempuan yang kemudian telah dieksploitasi oleh seorang laki-laki.
Nah, makanya feminisme itu bukan bicara persoalan apa yang kemudian dimiliki oleh seorang perempuan dan apa yang kemudian dimiliki oleh seorang laki-laki, tapi feminisme berbicara persoalan apa yang kemudian menjadi hak seutuhnya sebagai umat manusia, tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan. Jadi sebenarnya secara esensial memang bisa dikatakan bahwa antara perempuan dengan laki-laki itu tidak ada yang membedakan secara hak. Nah, makanya gerakan feminisme sebagai esensi sebenarnya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang hilang, yang kemudian dieksploitasi oleh seorang laki-laki di dalam dunia kerja maupun di dalam dunia pendidikan dan dunia politik itu sendiri. Nah, makanya gerakan feminisme memang menarik untuk kita diskusikan, menarik untuk kita pelajari, karena banyak hal-hal yang kemudian memang terjadi dalam keseharian kita. Pertama-tama seperti semisal angkat galon ya harus laki-laki, cuci piring yang harus perempuan, bersihkan tempat tidur harus perempuan, pergi bekerja harus laki-laki. Itu kan sebagai rekonstruksi sosial saja yang kemudian terbangun oleh stigma masyarakat, sehingga apa yang kemudian menjadi esensi ataupun hakikat manusia antara laki-laki dan perempuan itu hilang. Makanya kalau kita menelisik secara mendalam mengenai persoalan feminisme, pasti masuk dalam kajian keislaman maupun kajian gender itu sendiri, karena secara esensial, secara hakikat manusia, secara kalau kita berpikir melalui pendekatan keislaman, bahwasanya antara laki-laki dengan perempuan itu tidak ada perbedaan. Maupun kita bicara hak, maupun kita bicara persoalan peran sebagai umat manusia, itu tidak ada perbedaan. Jelas dikatakan dalam kajian Islam, hadirnya manusia di muka bumi ini sebagai khalifah di bumi, sebagai pemimpin bagi dunia. Tidak mengatakan bahwa laki-laki adalah bertugas untuk memimpin dunia dan perempuan hanya memimpin tempat tidur, dapur maupun sumur itu sendiri, yang kemudian terbangun dalam stigma masyarakat. Tidak. Nah, sehingga dalam gerakan feminisme ini bagaimana kemudian kita mempelajari hakikat daripada hak-hak yang kemudian telah dieksploitasi oleh seorang laki-laki terhadap perempuan. Nah, dalam seperti halnya contoh yang kemudian saya akan berikan, pada tahun kalau tidak salah 1971, pada saat di Inggris untuk pertama kalinya gerakan feminisme hadir sebagai bentuk protes atau kritik terhadap para pekerja perempuan yang kemudian memiliki jam kerja sama dengan laki-laki, memiliki pekerjaan yang sama dengan laki-laki, namun gaji yang kemudian diberikan oleh perempuan itu 1 banding 10 dengan gaji seorang laki-laki. Nah, sehingga padahal jam kerja sama, tenaga yang kemudian dikeluarkan sama, memang sama, sehingga gerakan feminisme, gerakan perempuan untuk mengkritik hal seperti itu, dia membuat gerakan feminisme, gerakan perempuan yang melawan untuk bagaimana mengambil hak-hak yang kemudian telah diambil oleh seorang laki-laki ataupun dieksploitasi sebenarnya, sehingga apa yang kemudian menjadi esensial ini, bagaimana kemudian kita dapat mengerti mengenai persoalan kebebasan perempuan dan kebebasan manusia itu sendiri. Dalam pendekatan anarkisme bisa dikatakan bahwasanya kebebasan yang semestinya itu bagaimana kemudian kita tidak merebut hak-hak orang lain. Nah, itu punya keterbatasan
Keterbatasannya di mana? Bahwasanya kita tidak boleh membatasi perempuan dalam hal dunia kerja, kita tidak boleh membatasi perempuan dalam hal mengakses pendidikan, kita tidak boleh membatasi perempuan hanya di kamar saja, di dapur saja, maupun di sumur saja. Tidak, karena secara biologis memang kita berbeda mengenai persoalan jenis kelamin antara perempuan dengan laki-laki. Namun yang menjadi pembahasan gerakan feminisme ini itu bagaimana kemudian memperjuangkan hak-hak perempuan, bagaimana mereka bisa setara mengenai persoalan akses pendidikan, hak politik, jam kerja ataupun gaji yang mereka terima terhadap seorang laki-laki. Karena tidak hanya laki-laki saja yang bisa bekerja, tidak hanya laki-laki saja yang bisa mengakses pendidikan, tidak hanya laki-laki saja yang bisa memiliki hak politik, tapi perempuan pun juga bisa dalam hal seperti itu. Karena antara perempuan dan laki-laki itu secara kajian Islam itu sama, yaitu manusia itu sendiri. Sehingga relevansinya dengan hari ini kita bisa dapat katakan bahwa apa yang kemudian diinginkan oleh seorang perempuan mengenai persoalan akses pendidikan, hak politik maupun dengan gaji mereka kerja, hari ini bisa dianggap telah setara. Jadi timbul pertanyaan bahwa apakah gerakan feminisme hari ini itu relevan untuk dilakukan. Nah, maraknya terjadi mengenai persoalan eksploitasi perempuan, menganggap bahwa perempuan adalah objek seksualitas, sebagai perempuan sebagai objek seks yang kemudian hanya dinikmati secara hak hasrat, dinikmati secara duniawi apa dan sebagainya. Itu yang kemudian timbul sehingga gerakan feminisme hari ini saya mungkin bukan lagi memperjuangkan mengenai hak hidup, tidak lagi memperjuangkan mengenai hak politik, tidak lagi memperjuangkan mengenai persoalan hak pendidikan, tidak lagi memperjuangkan mengenai persoalan hak pekerjaan, tapi hari ini gerakan feminisme harusnya memperjuangkan hak-hak yang kemudian telah direbut oleh laki-laki mengenai persoalan menganggap perempuan sebagai objek seksualitas. Yang maraknya terjadi adanya pemerkosaan, adanya pelecehan seksual di kampus maupun di luar kampus. Nah, itu yang kemudian harusnya diperjuangkan oleh teman-teman feminisme. Karena memang hari ini kalau kita mau lihat relevansinya gerakan feminisme itu tidak relevan lagi kalau kita berbicara persoalan hak politik, hak pendidikan maupun hak bekerja, tidak lagi relevan karena antara laki-laki dengan perempuan sama. Makanya jika ada perempuan yang kemudian memperjuangkan mengenai hak politik, memperjuangkan mengenai persoalan akses pendidikan, memperjuangkan mengenai persoalan adanya eksploitasi terhadap laki-laki, saya orang yang kemudian menentang hal seperti itu karena saya menganggap bahwasanya laki-laki tidak pernah mengeksploitasi perempuan hari ini karena akses pendidikan kita sama, hak politik kita sama. Akses pendidikan hari ini kebanyakan perempuan yang kemudian mampu untuk kuliah dibanding laki-laki. Hari ini antara suara laki-laki dan suara perempuan dalam pesta politik jumlahnya sama dengan laki-laki. Mengenai persoalan gaji apa dan sebagainya, hari ini ada perempuan yang lebih tinggi gajinya dibanding laki-laki. Makanya gerakan feminisme tidak lagi bicara persoalan itu, tapi bagaimana kemudian tindakan pemerkosaan, tindakan pelecehan seksual yang terjadi hari ini di kampus maupun di luar kampus itu harusnya disuarakan, harusnya diperjuangkan. Nah, itu yang sebagai esensi, itu seharusnya menjadi esensi yang ada di feminisme itu sendiri. Sehingga
budaya-budaya patriarki, seharusnya yang ada di stigma masyarakat itu hilang dan tidak lahir kembali. Nah, gitu. Untuk kemudian menyuarakan mengenai persoalan ini, banyak akses yang kemudian kita bisa suarakan. Hari ini perkembangan industri 4.0 dan sudah masuk dalam 5.0, di mana teknologi berkembang dengan pesat, informasi bisa diakses dengan cepat melalui media sosial, apapun itu bisa diakses dengan cepat melalui media sosial. Sehingga sebenarnya gerakan feminisme harusnya tidak lagi turun ke jalan, tidak lagi bicara persoalan bagaimana dia dapat melakukan demonstrasi apa dan sebagainya, tidak, tapi bagaimana kemudian mereka dapat membuat tulisan-tulisan ataupun karya-karya yang kemudian bisa dimuat di media. Nah, sebenarnya gerakan feminisme memang harusnya memang diperlukan dalam hal hak perempuan, tapi kalau kita berpikir lagi secara mendalam, saya punya anggapan bahwasanya hadirnya gerakan feminisme hari ini sebagai bentuk eksploitasi perempuan terhadap laki-laki. Jadi hari ini terbalik, bukan lagi laki-laki yang kemudian mengeksploitasi perempuan, tapi perempuan itu yang kemudian mengeksploitasi laki-laki. Dengan hadirnya Hari Perempuan Dunia, World Women Day dan sebagainya, itu salah satu bentuk eksploitasi perempuan terhadap laki-laki itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persoalan materialisme budaya. Jadi untuk pertama-tama yang perlu saya jelaskan mengenai persoalan materialisme. Materialisme, kalau kita mendengar kata materialisme, hal yang kemudian muncul pasti adalah Karl Marx, karena orang yang pertama kali berbicara mengenai persoalan materialisme itu adalah Karl Marx. Sehingga materialisme itu pasti akan dikaitkan dengan Marx itu sendiri. Dan di dalam teori Marx, materialisme merupakan suatu hal yang kemudian dianggap nyata, dan apa yang kemudian ada di dunia ini, apa yang kemudian mereka lihat, apa yang kemudian dia bisa rasakan, apa yang kemudian dia bisa dengar, apa yang kemudian dia bisa cium, itu merupakan hal yang nyata, dan dia memunafikan hal-hal yang kemudian menjadi supranatural, seperti semisal kita dalam Islam adanya Tuhan, adanya malaikat, adanya jin, adanya iblis apa dan sebagainya yang kemudian secara kasat mata tidak bisa kita lihat. Itu kemudian dimunafikan oleh kaum materialisme, apalagi materialisme mengenai persoalan Marx itu sendiri. Sehingga secara kajian keislaman, kajian keagamaan, materialisme ini dianggap sebagai kaum yang kemudian memunafikan Tuhan, sebagai kaum yang kemudian memunafikan supranatural. Nah, itu kalau kita bicara persoalan materialisme. Kalau kita bicara persoalan budaya, jelas bahwasanya budaya itu adalah merupakan perilaku masyarakat atau kelompok masyarakat yang kemudian seiring berjalannya waktu mereka sering melakukan, yang kemudian itu akan menghasilkan sebuah tradisi yang kemudian diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya, sehingga generasi selanjutnya perilaku itu dianggap sebagai suatu kebudayaan. Nah, seiring nanti berjalannya waktu, tradisi ini kalau kita sering lakukan, sering kita laksanakan, itu bisa dianggap pada suatu peradaban mengenai persoalan perilaku ataupun kebudayaan yang kemudian diwariskan oleh para pendahulu kita. Nah, itu namanya kebudayaan. Karena secara struktur kebudayaan bisa hadir karena masyarakat itu sendiri, masyarakat yang melakukan perilaku, makanya budaya yang kemudian hadir dalam masyarakat atau perilaku yang kemudian dihadirkan masyarakat yang kemudian dilakukan keseringan, itu akan dianggap sebagai suatu kebudayaan.
yang kemudian akan diwariskan ke generasi kita selanjutnya. Nah, itu dinamakan oleh kebudayaan. Sehingga terdapat materialisme kebudayaan. Kalau kita bicara persoalan materialisme kebudayaan, pasti bicara persoalan Harpin Harris. Nah, Harpin Harris mengatakan bahwasanya dalam materialisme kebudayaan terdapat struktur yang dinamakan basis, yang dinamakan infrastruktur. Nah, di dalam materialisme budaya memang ada namanya base dan infrastruktur. Base itu bicara persoalan basis. Sehingga dalam materialisme kebudayaan ini bagaimana kemudian masyarakat menganggap atau manusia menganggap bahwasanya kebudayaan itu ada karena bagaimana kemudian kita bisa melihat, bagaimana kemudian kita bisa rasakan. Nah, mungkin begitu mengenai persoalan materialisme budaya secara logika. Namun dalam kasat teori bahwasanya materialisme budaya itu adalah bagaimana kemudian sebagai kelompok masyarakat menghadirkan sebagai struktur tadi mengenai persoalan basis, infrastruktur, itu kemudian terdapat struktur lagi yang dinamakan sebagai suprastruktur. Suprastruktur itu akan kemudian menghasilkan fenomena fenomena emik, yang kemudian fenomena emik itu merupakan sesuatu di dalam kebudayaan ataupun masyarakat yang menganggap bahwa mereka nyata di dalam perspektifnya masing-masing. Dari kalau kita mau melakukan penelitian ilmu sosial, kalau kita menggunakan fenomena emik ini, pasti kita bicara persoalan perspektif kita sebagai masyarakat, sebagai manusia yang kemudian berbudaya. Mungkin itu singkatnya mengenai persoalan materialisme budaya. Tidak banyak yang kemudian ingin saya sampaikan mengenai persoalan fenomena materialisme kebudayaan ini. Sedikit pengetahuan saya mengenai persoalan materialisme kebudayaan, dan hanya ini yang kemudian saya ketahui mengenai persoalan materialisme budaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak sekali kekurangan yang kemudian hadir dalam video ini. Mungkin itu karena kekurangan saya sebagai manusia biasa, karena jelas bahwasanya manusia itu penuh dengan kekurangan dan tidak memiliki kelebihan, sehingga kesempurnaan yang seutuhnya itu hadir karena Sang Pencipta itu sendiri, dan hanya Sang Pencipta lah yang kemudian memiliki kesempurnaan yang utuh, secara utuh dalam alam jagat raya ini. Mungkin itu saja akhir kata. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.